Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, dan kita akan melanjutkan firman Allah tentang topiknya tentang firman Allah tidak bisa dusta ya. Kemudian Ribka ini berkata, oh iya, jadi waktu Pak Jonok belum bertobat sungguh-sungguh itu, Pak Jonok berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah gitu ya. Di antaranya Pak Jonok mencemari atau mengotori diri dengan tontonan-tontonan, bacaan-bacaan duniawi dan sebagainya gitu ya Pak. Nah, jadi hal itu harus dituai ya Pak, gitu ya Pak. Saya jawab, betul sih. Jadi semua yang dulu saya lakukan sebelum saya sungguh-sungguh bertobat itu adalah taburan saya, tapi saya tidak sadar kalau itu saya sedang menabur yang salah gitu loh. Saya pikir tidak masalah lihat TV dunia ya, mendengar lagu dunia, baca bacaan dunia kayak gitu. Saya pikir tidak masalah, saya tidak tahu firman Allah di 2 Korintus 7 ayat 1 itu sebelumnya. Tapi ketika saya ditegur Tuhan waktu di Taman Getsemani saya doa puasa, baru saya sadar bahwa itu saya salah. Sekalipun saya sudah pelayanan macam-macam di gereja waktu itu ya, sudah main musik sampai pagi, dari doa malam itu kan dari jam berapa ya, jam 7 malam ya sampai pagi hari. Walaupun seperti itu sudah khotbah juga di gereja maupun di mana, di penjara dan sebagainya. Tapi ketika seperti itu saya juga melakukan hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi ya. Suka lihat TV dunia masih ya, suka mendengarkan lagu-lagu dunia masih, baca bacaan dunia sebagainya masih. Nah itu hal itu ternyata dosa, karena saya tidak tahu firman Allah di 2 Korintus 7 ayat 1 itu. Salahnya di situ. Nah jadi saya enjoy aja dengan senangnya melakukan itu, padahal itu dosa. Nah itu artinya saya sedang menabur waktu itu gitu loh. Nah hasilnya setelah itu baru saya menikmati hasilnya ya seperti yang saya sebutkan di atas itu ya, sakit ngeri mengerikan ya. 2017 itu saya mulai divonis oleh dokter Andreas. Sebelumnya saya tidak pernah ngalami kayak gitu ya. Ya kalau misalkan panas dan sebagainya tuh ada pernah, cuma nggak pernah sampai masuk rumah sakit kayak gitu tuh, nggak pernah saya. Nah sejak itu 2017 itu mulai divonis ya, dokter kena malaria tropika stadium 4 ya kayak gitu itu mulai mengalami itu sampai 2020 itu. Nah itu rupa-rupanya itu adalah tuaian dari taburan saya ketika saya belum bertobat sungguh-sungguh itu, melakukan hal-hal yang saya ceritakan itu sis, paham ya. Ya karena firman Allah itu tidak bisa dusta, intinya gitu sis. Tidak ada anak emas atau anak perak di hadapan Tuhan, semua dikasih sebetulnya ya. Nah tapi firman Allah yang lain juga harus jalan, apa yang ditabur itu yang harus dituai gitu loh. Daud sendiri adalah orang yang sangat dicintai oleh Tuhan ya kan. Namun ketika Daud berbuat salah atau dosa, maka ia harus menuai hasil tuaiannya itu sis ya. Lalu Ribka berkata, oh iya ya, Daud pernah berzina ya Pak dengan Batseba ya Pak. Lalu ia mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya ya Pak, karena taburannya itu berzina itu tadi ya Pak ya. Saya jawab, betul sis ya. Nah, itu Daud itu kejam sekali kan, sudah tahu Batseba itu kan punya suami ya, suaminya anak buahnya lagi ya, Uria. Itu aja tetap mau disikat kok istrinya. Udah gitu suaminya dibunuh sekalian dengan kejam ya. Nah itu kayak gitu itu bagaimana? Apa Allah biarkan? Ya tidak mungkin, itu namanya Allah nggak adil loh. Nah jadi akhirnya Daud dihukum ya, melalui anaknya yang bernama Absalom itu yang memberontak, terus kurang ajar ya, meniduri gundik-gundik Daud ayahnya. Nah itu coba, ini ayatnya ada nih ya, ini di 2 Samuel 15 ayat 22 itu ya. Demikian bunyi firman Allah ya. Maka dibentangkanlah kemah
bagi Absalom di atas Sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Nah, ini coba, apa enggak ngeri ini ya? Ini anaknya sendiri, anaknya Daud sendiri, bukan orang lain. Kalau Daud tadi kan berbuat dosa kepada orang lain ya kepada anak buahnya lah, prajuritnya lah. Dia berbuat dosa kepada Uria toh, karena istrinya Uria kan diambil, dijinai, lalu sudah dijinai, Urianya dibunuh sekalian. Nah itu kan double dosanya. Nah balasannya tuayannya kayak gini nih ya. Daud punya istri, punya gundik, lalu anaknya sendiri ini kurang ajar sekali sampai berbuat kayak gini. Ini kan melewati, aduh ngeri ya, nggak bisa dikata ya, kurang ajarnya ya. Masa istri-istrinya gundik-gundiknya Daud ditiduri ya sama anaknya sendiri, itu aja di depan loh, di depan seluruh Israel dikatakan loh. Nah lalu Rebeka berkata, oh iya ya, wah sungguh-sungguh menyakitkan hati Daud ya anaknya itu ya Pak. Saya jawab, ya itulah namanya hasil atau tuayan apa yang ditabur oleh Daud itu sis. Coba kalau sis yang jadi suami Batseba atau Uria, itu bagaimana perasaan sis? Jujur ya. Lalu Rebeka berkata, wah ya pasti marah Pak, dan tidak terima lah Pak. Kan Uria itu prajuritnya Daud sendiri yang setia dan tidak punya dosa apa-apa terhadap Daud kan Pak. Masa kok Daud tega-teganya ya menjinai istrinya, ditambah membunuh dia juga. Ini kan jelas perbuatan yang sangat sadis ya Pak, komplit lah Daud itu. Saya jawab, nah itulah sis, makanya jangan heran ya bila anaknya Daud atau Absalom itu berbuat yang sangat menyakitkan hati Daud itu. Itu karena hasil dari apa yang Daud tabur itu, paham ya? Lalu Rebeka berkata, oh iya paham Pak. Wah ngeri ya. Nah, jadi jangan sampai sekarang, apa zaman sekarang masih berlaku ya Pak hukum tabur tuai itu Pak? Saya jawab, ya masih lah sis. Nah itu ayatnya jelas-jelas masih ditulis di Galatia 6 ayat 7 itu, Galatia 6 ayat 7 itu kan yang kita baca tadi ya, bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang maka itu juga yang akan dituainya. Jelas sekali itu ditulis itu. Kalau orang di luar sana kan bilangnya kan hukum karma ya kan. Nah ini firman Allah ini tabur tuai, jadi kita menabur apa gitu loh ya, makanya hati-hati ya, jangan sampai kita tuh menabur yang jahat atau dosa sis, karena akibatnya tuaiannya itu sangat mengerikan. Nggak tahu bentuknya tuaian itu apa. Itu pokoknya hal yang buruk lah, nggak enak semua lah yang akan dituai kalau naburnya yang jahat atau dosa gitu loh. Nah Daud menabur dosa zina, maka Daud menuai kasus zina di kemudian hari lewat anaknya Absalom, kan begitu. Tadi ayatnya sudah kita bacakan, 2 Samuel 12 ayat 19 ayat 9 sampai 12 ya, demikian firman Allah. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Nah, Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu. Wah ini kan ngeri ya. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Wah ini kan rencana Daud padahal ya. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrinya. Nah ini hukumannya ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Coba yang jelas sekali ya. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Ini maksudnya waktu Daud berzina dengan Batseba itu kan orang tidak tahu ya. Karena mungkin di kamar bagaimana melakukannya kan. Nah tetapi ini Tuhan berkata, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku
akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah ini sebelum Absalom melakukan kejahatan yang mengerikan itu terhadap istri-istri Daud itu kan sudah difirmankan dulu. Nah terus menjadi kenyataan firman itu melalui Absalom, gitu loh ceritanya. Jelas ya. Jadi artinya kita bisa belajar ya bahwa sekasat yang pertama, firman Allah itu tidak bisa dusta dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Nah ini bukti-buktinya setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui nabinya kah, melalui siapapun juga, itu mesti terjadi gitu loh. Nah jadi itu membuktikan bahwa firman Allah itu tidak bisa dusta. Nah ini kita sudah belajar di sini ya melalui kisah ini ya. Daud berbuat dosa zina ya terhadap Batseba, lalu tuanya ya, anaknya meniduri istri-istrinya Daud terang-terangan, bukan sembunyi di kamar, ini terang-terangan. Itu ngeri. Betapa ngerinya ini, anak apa ini ya. Nah tapi itulah yang disebut tuanya Daud, tabu tuai yang dilakukan Daud. Jelas ya. Lalu Ribka berkata, wah iya ya, itu bukti memang betul bahwa firman Allah itu tidak bisa dusta, karena terjadi sungguh ya apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan itu ya Pak ya. Iya itu sis. Dan kita tahu bahwa anaknya yang lahir dari hubungan zina itu, yaitu anaknya Daud dan Batseba waktu zina itu kan, terus Batseba kan hamil gitu kan. Nah terus istilahnya Daud itu punya akal waktu itu mau disuruh Uria itu apa ya, nggak usah perang lah, suruh pulang ke rumah, maksudnya suruh hubungan badan gitu loh kira-kira ya sama istrinya. Tapi Uria nggak mau. Wah itu maksudnya Daud kan kita tahu supaya menghilangkan jejak zinahnya kan. Nah artinya kalau Uria sampai berhubungan badan dengan Batseba kan mengandung, kan artinya Daud tidak merasa salah gitu loh. Saya tahu itu, kita tahu kelicikannya Daud, tapi Uria nggak mau ya. Uria malah bilang, saya lain aja perang, kira-kira bahasa saya ya, yang lain aja pada perang, masa saya enak-enakan tidur di rumah sama istri saya, tuanku raja, kira-kira gitu ya bunyi apa kata Uria. Lalu Uria nggak mau. Nah karena Uria nggak mau, Daudnya bingung, wah caranya gimana nih, kalau saya diamkan nanti istrinya hamil, saya bisa kena ini. Nah, akhirnya ya udah gini aja, jalan satu-satunya dia kirim surat kepada panglima pada waktu itu kalau salah Yoab ya panglimanya ya. Surat itu dititipkan sama Uria. Loh ini ngeri ya. Isinya surat itu kan Uria nggak tahu. Nah, ternyata isinya surat itu bunyinya adalah ketika perang terjadi ya, termasuk Uria kan. Nah itu isinya disuruh isi suratnya itu Yoab tuh disuruh mundur ya sama tentara yang lainnya, lalu yang lain tuh biar tetap perang termasuk Uria. Nah mati ya, Uria mati akhirnya dibunuh sama musuhnya pada waktu itu. Nah itu kan rencana Daud, berarti kan yang membunuh Daud gitu loh, memakai tangan musuhnya, paham ya. Nah itu dosanya Daud itu sampai kayak gitu, makanya ya ngeri ya. Nah setelah hubungan zinahnya itu suaminya kan sudah mati, otomatis Daud mengambil istrinya menjadi istrinya Daud kan gitu kan ceritanya, sampai anaknya itu lahir, terus dikasih tahu bahwa anakmu masih mati ya. Daud wah berdoa ya, berdoa puasa ya, minta agar anaknya itu kalau bisa hidup gitulah kira-kira. Namun Tuhan tetap tidak menuruti permintaan Daud. Ya tetap mati anaknya, walaupun dia doa puasa loh itu, tetap tidak bisa, tetap Tuhan maunya mati, ya sudah mati. Jelas ya Ribka ya, Rib ya. Lalu Ribka berkata, oh iya Pak. Nah jadi kemudian Salomo juga anaknya yang lahir dari Batseba itu ya, bekas istri Uria itu kan Salomo itu kan punya 700 orang istri dan 300 gundik, coba bayangkan. Jadi semua total itu 1000. Wah ini artinya itu apa? Artinya ini orangnya tidak normal. Masa punya istri sampai 1000, bayangkan ini
Ini jelas orang tidak normal ya, tidak hanya gila seks aja ya si Salomo ini ya. Namun Salomo itu juga melawan atau melanggar firman Allah. Apa itu? Ya, dia mengambil istri dari perempuan di luar Israel. Itu dilarang oleh Tuhan loh. Nah, coba kita baca ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Allah. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Nah, ini lihat. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab. Nah, ini kan bukan Israel, Moab. Amon, nah, ini kan juga bukan Israel. Edom, Sidon, dan Het. Nah, ini diambil juga nih perempuan-perempuan dari bangsa lain ini, padahal dilarang ya. Pak, ini dilanjutkan ayat selanjutnya. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Nah, itu sudah ada larangan di hukum Taurat itu ini ya. Lah Salomo tidak tahu ya bagaimana, karena cinta atau bagaimana nafsu seksnya besar ya, semuanya ada kaitannya lah ya. Nah, akhirnya dia tetap melawan firman Allah, tidak peduli. Dia ambil istri-istri dari bangsa-bangsa Israel. Nah, ini yang ditabur oleh Salomo. Hati Salomo karena terpaut oleh cinta, dikatakan ya selanjutnya. Nah, tepat sesuai kata firman Allah, di hari tuanya ya, Salomo tuh akhirnya ikut-ikut menyembah dewa-dewi istrinya yang bukan dari bangsa Israel itu sis. Nah, ini ayatnya ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 3 sampai 6. Demikian bunyi firman Allah. Ia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kekejikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Nah, ini ditulis firman Allah dengan jelas ya, Salomo itu melakukan hal yang melanggar firman Allah. Nah, akibat dari taburan Salomo itu, maka tuaiannya apa? Tuaiannya adalah kerajaannya pecah. Nah, ini ya ayatnya ya, di 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyi firman Allah. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Padahal Tuhan sudah menampakkan diri sampai 2 kali loh kepada Salomo. Namun Salomo tetap berbuat dosa dengan hal ini ya, mengambil perempuan-perempuan dari bangsa lain ini ya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti ilah-ilah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Nah, ini lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Nah, jelas ya ini ya. Jadi itu juga tabur tuai kan. Jadi Salomo menabur yang jahat, melawan firman, mengambil istri dari bangsa-bangsa lain. Tuaiannya adalah kerajaannya pecah. Nah, jelas ya. Lalu Rebeka berkata, wah iya ya, ngeri ya. Jadi intinya kita tuh harus hati-hati ya Pak di dalam hidup ini ya, agar jangan sampai menabur yang jahat gitu ya Pak, intinya ya Pak. Saya jawab betul sih, karena taburan itu kan harus dituai intinya ya, nggak ada taburan yang dari dituai. Jadi apapun yang kita tabur, jahat atau baik, itu pasti harus dituai. Itu karena hukum atau firman Allah gitu loh ya. Dan ingat,
firman Allah itu tidak bisa dusta. Nah, itu yang harus dicamkan itu ya. Nah, melalui contoh-contoh itu kita bisa belajar agar kita tuh jangan menabur yang jahat. Itu poinnya ya. Nah, memang Daud minta ampun dosa, diampuni, namun tuayan itu harus tetap jalan sis ya, karena Allah itu tidak bisa dusta masalahnya, dan Allah itu juga kan maha adil, jadi nggak bisa oh iya kamu minta ampun ya sudahlah tuayannya nggak usah, nggak ada, itu berarti firmannya bagaimana ya, nggak bisa dipercaya kan. Nah, tapi firman Allah tetap harus jalan. Apa yang ditabur orang itu juga ya akan dituanya. Diampuni ya memang. Firman Allah juga berkata memang kamu diampuni, tapi itu tuayannya tuh nggak bisa dilupakan begitu saja, enak aja. Wah, lah kalau gitu ya Uriahnya sang ngamuk-ngamuk di sana ya. di kehidupan orang mati ya, protes sama Tuhan mungkin ya. Suami Batseba itu, oh lah kok Daudnya kok enak-enakan, kira-kira gitulah ya sama Tuhan. Nggak bisa, jadi tuayan itu harus jalan ya. Jadi melalui kisah Daud dan sebagainya itu, maka saya itu bisa ngerti ya, kenapa saya kok tahun 2017 sampai 2020 itu kok cuma mengalami sakit sampai berkali-kali masuk rumah sakit begitu rupa. Itu kenapa ya? Seolah-olah kan firman Allah tidak terjadi di dalam hidup saya toh. Ya, karena firman Allah itu kan berkata bahwa dosa dan penyakit orang percaya itu sudah dipikul dan ditanggung oleh Tuhan Yesus, ya kan? Ada di Matius 8 ayat 17. Dan bahkan oleh bilur-bilurnya ya, orang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, tapi kenapa kok saya ngalami sakit kayak gitu tahun 2017 sampai 2020 itu, sampai 3 kali ya kalau salah saya masuk rumah sakit. Nah, itu kan yang tidak sama hal yang saya alami dengan firman Allah katakan di atas kan. Nah, ternyata jawabannya saya tuh dulu waktu sebelum bertobat sungguh-sungguh itu saya menabur kayak gitu, yang saya tidak sadari ternyata saya tuh melakukan kecemaran ya, dalam hidup saya sudah dikuduskan, tapi saya tidak mau menjaga hidup yang sudah dikuduskan itu, yang sudah diberikan hidup kudus oleh Tuhan itu, menjaga harusnya, tapi saya tidak mau menjaga gitu loh ya. Nah, itu yang saya lakukan dulu tanpa sadar. Nah, dengan pengertian itulah saya baru bisa memahami apa yang saya alami di tahun 2017 sampai 2020 itu. Ternyata saya hasil dari tabur tuai hidup saya. Gitu sih saya. Itu sungguh menjadi pelajaran ya yang sangat mahal ya tentu saja ya. Sebab itu saya mau share kepada semua orang. Mari ya, taburlah kebenaran dan kebaikan lewat lewat perkataan kita dan lewat perbuatan kita ya. Agar agar kita nanti bisa menuai yang baik dalam hidup kita gitu loh. Itu intinya poinnya di situ. Karena ini hal yang penting ya. Kalau kita tidak memperhatikan ini ya saudara akan mengalami seperti Daud ya. Seperti saya yang waktu dulu saya belum bertobat sungguh-sungguh, akhirnya melakukan dosa yang tidak saya sadari, akhirnya saya harus menuai. Tahun 2017 sampai 2020 saya keluar masuk rumah sakit kayak gitu dan mengalami penderitaan secara jasmani juga ya kan. Karena saya kan kalau sudah masuk angin itu aduh ngeri sudah, enggak usah cerita lagi lah, ngeri ya. Karena saya enggak bisa duduk, enggak bisa tidur, sudah pokoknya serba salah semuanya ya. Kalau pas itu ya ngeri dah. Belum ditambah yang lain-lain itu, wah dah ampun ya. Saya sungguh-sungguh ngeri kalau mengingat hal itu. Nah, tapi oleh kemurahan Tuhan, akhirnya Tuhan ampuni saya dan Tuhan sembuhkan secara ajaib ya. Saya sudah saksikan di beberapa gereja ya. Terakhir kan saya divonis dokter itu ada batu ya di saluran hati. Itu sudah di foto seluruh badan itu ya, IMRC atau apa itu ya, di Rumah Sakit Karyadi ya, Semarang ya. Nah, karena anak saya kan juga dokter, jadi saya ditaruh di sana, ada alatnya untuk memfoto seluruh badan. Ketika saya difoto pada tahun 2019 kalau nggak salah, itu terdapat batunya kelihatan. Nah, saya disuruh operasi, saya nggak mau, saya minta pulang. Sampai di rumah saya
dengan iman sembuh ya, sembuh betul ya, pertolongan Tuhan saja itu ya. Nah, padahal enggak minum obat apa lagi ya, enggak usah pakai iman saja tapi sembuh ya. Nah itu kalau enggak kemurahan Tuhan juga nggak bisa lah ya kayak gitu itu. Nah ternyata setahun kemudian saya mengalami hal yang sama, sampai akhirnya saya menyerah, ya sudah kalau saya harus dioperasi ya sudah enggak apa-apa. Saya kembali ke dokter yang sama, ke Rumah Sakit Karyadi. Saya bawa berkas-berkasnya tahun lalu, tapi dokternya yang angkat tangan, artinya enggak berani malah ya mengoperasi saya. Padahal saya malah mau minta dioperasi loh, karena waktu itu enggak kuat dong soalnya mengalami seperti itu. Tapi dokternya angkat tangan. Akhirnya dokternya berkata bahwa akan dilihat lewat mulut saja. Jadi saya dibius selama kurang lebih 2 jam, lalu dimasuki alat untuk melihat bagian dalam tubuh saya lewat alat khusus. Nah itu kelihatan batunya yang dulu itu tahun lalu itu kan sudah difoto seluruh badan, itu kelihatan di foto itu ada sumbatan ya, batu itu. Ternyata setelah saya sadar, dokternya memberitahu saya bahwa Pak, batunya sudah hilang Pak. Wah saya bersyukur itu, wah luar biasa. Begitu saya mendengar bahwa batunya itu sudah hilang, yang dulu ada itu, saya langsung besok pamit pulang dari rumah sakit. Jadi saya tidak mau sudah lama-lama di rumah sakit, karena saya sudah tahu Tuhan sudah memberikan pengampunan dan sudah memberikan kesembuhan secara ajaib. Akhirnya sudah, saya pulang walaupun dalam kondisi belum bisa makan, badan masih lemah, tapi saya hanya mendengar berita dari dokter itu, dia bilang bahwa batunya sudah tidak ada. Sudah langsung saya bilang, oh ya sudah, puji Tuhan, saya sudah sembuh. Besoknya saya langsung pamit ya, dokternya juga nggak tahu, waktu itu kan saya buru-buru langsung minta pulang. Nah itu yang terjadi. Nah jadi itu yang dapat saudara semua yang mendengar tayangan ini ya, tabur yang benar, tabur yang baik melalui perkataan dan melalui perbuatan kita ya, kepada siapapun juga ya, nanti kita akan menuai yang baik juga. Tapi kalau kita menabur yang jahat ya ingat semua sudah mengalami ya, artinya orang-orang yang di Alkitab yang saya sebutkan tadi, Daud, semuanya itu, Salomo itu mengalami tuaian-tuaian yang ditabur buruk, termasuk saya ya kan. Nah itu, jadi ini pengalaman yang tidak enak ini jangan ditiru maksudnya, tapi justru menjadi pelajaran, jangan sampai seperti itu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin.